Jadi saya mohon maaf, saya kembali datang dengan membawa banyak kertas pertanyaan dari seluruh netizen yang bertanya di media sosialnya @DKKBN Official. Ayo nangis dong, ayo nangis. Sampai bayi sering di plek gitu. Nah, ini bagus. Kalau bayi stres, biasanya bayi itu terkencing-kencing di dalam dan terberak-berak di dalam. Itu. Jadi tapi hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muda, keluarga muda. Kita jumpa lagi dalam episode Diagnosa, dialog ringan, obrolan santai. Kali ini saya masih ditemani tamu yang luar biasa, tamu istimewa. Halo, Genre. Datang lagi saya. Iya, datang lagi. Iya. Gak apa-apa ya. Salam Genre. Salam. Remaja Genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Wow, luar biasa. Ini kayaknya udah jadi ujian paling utama ya waktu kesini ya. Saya sering dengan bahasa saya, masih waras. Artinya masih jadi genre beneran gitu. Ya, Sarah, itu saya dengar masih banyak pertanyaan ya yang ada. Masih nih dok. Jadi iya. saya mohon maaf, saya kembali datang dengan membawa banyak kertas pertanyaan dari seluruh netizen yang bertanya di media sosialnya @DKKBN Official. Boleh ya dok, gak apa-apa ya? Ya, insya Allah saya siap menjawab. Ya. Baru kali ini ya saya membuat kepala jadi harus siap karena saya. Baik, kita boleh mulai ya dok ya. Ya, silakan. Karena saya yakin semua netizen ini udah penasaran nih sama jawaban-jawaban yang mereka atas pertanyaan mereka. Ini saya mau bahas dok dari podcast yang kemarin dokter jelaskan tentang waktunya lahir tapi belum melahirkan. Please dia tolong jangan tenang aja. Ini banyak banget nih yang nanya soal itu nih dok. Saya baca pertama ini datang dari Abia Kaliluna. Katanya gini dok, saya nih, ini contoh nih, karena udah lewat juga waktunya. Jadi dia tuh udah punya HPL ketika USG itu contohnya 15 Juli. Kemudian HPL dari bidan itu 27 Juli. Tapi sampai dengan 27 Juli dede bayinya itu belum kasih sinyal. Nah, kalau sampai dengan tanggal 27 Juli ini belum launching, apakah perlu kita ke dokter? Launching. Iya. Bahasanya kok lucu ya. Jadi bayinya di launching gitu. Iya, keren ya. Iya, ya, begini ya, ini khusus para pemirsa dan juga sahabat muda, keluarga muda yang hamil terutama. Hamil itu adalah 40 minggu, ya. 40 minggu, 40 kali 7 sama dengan 280 hari, ya. Kemudian menghitung umur kehamilan yang paling bagus adalah ketika baru telat seminggu, 2 minggu. Jadi kalau telat seminggu, 2 minggu, datang ke dokter positif, di sana dikatakan hamil 6 minggu, 7 minggu, itu yang bisa dipercaya. Tapi kalau Anda itu sudah hamil sekian bulan baru datang ke dokter, kemudian di USG, maka errornya ya hasil USG itu tinggi, iya, kesalahannya tinggi. Maka pastikanlah umur kehamilannya yang paling benar adalah yang pertama kali Anda datang dan yang pertama kali itu umur kehamilannya baru kira-kira 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu itu yang paling bagus untuk menentukan umur kehamilan. Itu dulu ya. Kemudian tadi kalau sudah lewat tanggalnya tapi belum lahir-lahir itu ya. Yang penting itu dicek paling telat seminggu sekali. Iya, paling telat seminggu sekali. Dan seminggu sekali itu kalau perlu di USG ya. Untuk cek apanya? Air ketubannya, ya. Jangan diem aja, ini berbahaya ini. Karena gini, kalau bayi itu sudah waktunya lahir, tidak lahir-lahir, maka plasentanya itu menua. Plasentanya menua. Nah, kalau plasentanya menua, plasenta sudah tidak bisa produksi air ketuban lagi. Air ketubannya biasanya berkurang. Bukan karena bocor ya. Jadi bukan karena bocor ya, tetapi karena memang tidak diproduksi lagi sehingga air ketubannya habis. Kalau air ketubannya habis, aduh kasihan bayinya terjepit di dalam ruangan yang sempit, yang tidak ada air yang untuk berenang-renang. Sehingga bisa merasakan begitu hamil 9 bulan, sudah lewat sedikit, kalau air ketubannya berkurang, bayinya gerakannya berkurang.
Nah ini yang merasakan ibu-ibunya sendiri nih ya. Kalau bayinya biasanya cedul, geraknya banyak, tapi ini hanya geleser gitu, geleser seperti geser, rasanya tidak ada tendangan gitu ya. Nah ini adalah tanda bahaya. Nah, oleh karena itu pesan saya jangan tenang-tenang. Kalau sudah lewat umur kehamilannya, siapa saja yang hamil, cek ke dokter, USG, ketubannya, kesehatannya. Gitu. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya datang dari Maulina. Katanya, kalau anak lahirnya sebelum HPL karena disesar, itu gimana dok? Ya, bayi ya ini menarik ya. Jadi lahir sebelum HPL ya, lahir sebelum HPL karena disesar. Kalau disesar itu kan mesti dengan rencana ya kalau sebelum waktunya. Kecuali kalau emergensi ya, misalkan ada plasenta di bawah perdarahan, belum waktunya disesar itu. Tapi prinsip ya, bayi itu secara kedokteran itu umur 37 minggu sudah bagus. 38 minggu sudah bagus, 39 minggu bagus, 40 minggu bagus. Jadi lahir yang bagus itu 40 minggu, tapi lahir 3 minggu sebelum waktunya sudah oke. Sudah dia dihitung sebagai bayi yang cukup bulan, ya tidak lagi kurang bulan. Ya yang dihitung kurang bulan, kalau lahirnya kurang dari 36 minggu, 36 minggu, 35 minggu itu dihitung sebagai kurang bulan. Itu sebulan sebelum melahirkan. Jadi kalau sebulan sebelum HPL itu masih dianggap kurang, tapi kalau 3 minggu sebelum HPL dianggap cukup. Cukup. Ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan dari Arya Arianti. Katanya gini dok, saya terpaksa lahiran sesar karena udah lewat HPL seminggu. Dan kata dokter air ketubannya sudah hijau. Apakah itu karena feses bayi? Tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa sih bayinya. Iya, iya. Ini contoh nyambung ya ini ya. Jadi kalau bayi sudah lewat waktu belum lahir, janin belum lahir, ketubannya habis, bayinya ya kalau toh tidak habis berkurang lah. Terus plasentanya sudah menua seperti tadi, bayi tidak mendapatkan makan. Kalau bayi tidak mendapat makan, bayinya stres. Bayi kurang oksigen, kurang makan, itu stres. Kalau bayi stres, biasanya bayi itu terkencing-kencing di dalam. Dan terberak-berak di dalam. Itu. Beraknya bayi itu mekonium namanya. Fesesnya bayi itu namanya mekonium, itu warnanya hijau. Itu warnanya hijau. Jadi bisa dibuktikan pada saat lahir, wow ketubannya warnanya hijau keruh gitu. Kotor, karena apa? Ada feses bayinya. Bisa dibayangkan. Ada feses bayinya warnanya hijau, kemudian fesesnya itu juga terserap oleh bayinya sendiri. Jadi bayinya bisa masuk ke paru-paru gitu. Jadi kalau paru-parunya bayi kemasukan fesesnya bayinya, wah celaka itu. Iya. Sehingga inilah yang dimaksud bahwa kondisinya itu kritis, ketubannya tinggal sedikit, bayinya sudah terberak-berak di dalam. Sehingga sehingga mengeluarkan feses ya. Maka bayi dijemput dengan sesar, ya kan. Ya supaya bayi tidak melalui proses yang sulit. Kalau bayinya stres lewat proses yang sulit itu wah tambah stres, berbahaya sekali. Tapi alhamdulillah tadi bayinya lahir sehat, nangis itu. Ya mesti bagus lah. Kalau bayinya nangis, dokternya senang, senyum. Ya. Tapi kalau bayinya nggak nangis, dokternya yang nangis. Gitu. Jadi melahirkan itu kan gitu ya. Jadi kalau bayinya nangis, kita wah senang gitu. Ayo nangis dong, ayo nangis. Sampai bayi sering diplek-plek-plek gitu. Nah, ini bagus. Oke, kita lanjut lagi kalau gitu ya dok ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Kimi Lain. Katanya bagi tips dong dok, gimana biar lahirnya tepat waktu? Waduh. Gimana nih? Tapi gini ya, kan bayi itu kalau terutama hamil pertama nih ya, itu kalau sudah hamil 36 minggu harusnya kepala udah masuk. Ya, kepala udah masuk itu. Ini ada alat saya nih, alat peraga saya ini. Ini panggul dan bayi. Nah, ini supaya lebih mudah ya. Jadi iya, ini panggul ya, ini panggul ya, ini panggul ya, ini panggul. Nah, kalau sudah hamil anak pertama harusnya kalau sudah hamil 36 minggu sebulan sebelum lahir, harapannya kepalanya ini sudah begini, sudah masuk gini, plek gini, sudah masuk begini, ya. Kalau punggungnya di sini berarti begini ya. Nah, kalau 36 minggu belum masuk plek begini, padahal anak pertama, itu sarannya apa? Supaya nanti lahir tepat waktu. Sarannya jalan-jalan, ya.
Jalan-jalan tidak harus pagi hari ya, jalan-jalan ke mall juga boleh loh. Yang penting kan jalan-jalannya bukan tidak harus pagi hari ya. Jadi bukan jalan-jalan liburan kan? bukan jalan-jalan liburan ya, jalan kaki ya. Nah, ada yang kepalanya masih begini ya karena jalan-jalan truk sering dibawa tekan jalan akhirnya masuk plug begini. Nah, itu salah satu bagaimana supaya lahirnya tidak mundur, supaya tidak mundur. Tapi jalan-jalannya ini diperbanyaknya setelah 36 minggu. Nanti kalau hamil baru 32 minggu jalan-jalan kepalanya masuk kan celaka. Jadi kalau hamilnya baru 32 minggu kepalanya begini kan celaka. Berarti lahir sebelum waktunya dong nanti. Ya makanya itu salah satu cara ya untuk supaya lahirnya tidak mundur-mundur ya. Mudah-mudahan bisa tidak lewat waktu itu. Oke. Ya. Kita lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya. Ini datang dari Imam 38382. Ini juga sering saya dengar sih pertanyaannya. Pak, benar nggak sih kalau misalnya melahirkan pertamanya sesar, maka yang berikutnya juga harus sesar? Tidak harus ya, tidak harus. Jadi pertama kali lahir sesar, lahir keduanya tidak harus sesar. Maka pesannya apa? Jangan terlalu dekat jaraknya. Ya, jadi kan harusnya jaraknya 3 tahun ya. Jadi ada istilah birth to birth interval, pregnancy to pregnancy interval ini harusnya 3 tahun. Ya, jaraknya 3 tahun. Antara kelahiran anak sekarang dan yang akan datang 3 tahun. Contoh ya, anak pertama lahir karena apa? Area-area di bawah, sehingga disesar gitu. Ibunya panggulnya luas nih, karena orangnya tinggi. Jadi orang-orang yang tinggi itu, ini ukurannya ini luas nih. Ya, ini kan diameter dari sini ke sini itu 10 cm. Ya. Tapi kalau orangnya pendek sering tidak sampai 10 cm gitu. Tapi kalau orangnya panggulnya luas, orangnya tinggi, anak pertama dioperasi sesar, anak kedua ngapain dioperasi sesar kalau jaraknya lebih dari 3 tahun. Nah kalau jaraknya kurang dari 3 tahun, 2 tahun sudah melahirkan lagi memang dokter juga khawatir karena rahim yang dulu dipotong, dijahit, kemudian hamil lagi belum sampai 2 tahun udah diregangkan lagi, kadang-kadang bekas potongan jahitannya itu jadi tipis. Jadi dokternya itu khawatir kalau nanti kontraksi sedikit robek gitu loh. Ya, itu yang dikhawatirkan itu. Kalau robek, bleeding itu kan kadang-kadang kita hanya bisa menyelamatkan ibunya, tapi sulit menyelamatkan bayinya kadang-kadang karena butuh waktu yang cepat, tapi kan tidak mungkin kan operasi secepat kilat itu. Nah, inilah saran saya, anak pertama sesar, anak kedua bisa tidak sesar, sangat bisa, tetapi jarak melahirkannya. Baik, kita kembali ke pertanyaan berikutnya yaitu dari Sandra. Ini tadi masalah ketubannya kita banyak bahas tentang ketubannya kurang kayak gitu kan. Nah ini kasusnya adalah dia nanya nih, kalau ketubannya banyak itu malah gimana tuh dok? Karena saya kemarin didiagnosa kayak gitu. Saya dirujuk ke rumah sakit lain dan kemudian dioper sampai dengan masuk ke emergency. Iya, ya memang semua itu harus sedang-sedang saja ya. Jadi kalau ketubannya kurang juga nggak bagus. Kalau ketubannya berlebih overload, namanya hidramnion. Jadi hamil dengan, ada orang bilang kembar air gitu ya. Ada orang bilang itu maksudnya ya ketubannya terlalu banyak. Kalau ketubannya terlalu banyak, cirinya apa? Perutnya mengkilat ya, kulitnya itu sampai mengkilat itu. Ya, ini sebagai tanda bahwa ketubannya terlalu banyak. Bahayanya apa? Bahayanya bayinya itu tidak segera posisi yang bagus. Bayinya berenang-renang, muter-muter, mudah berubah gitu ya. Ini posisi jadi tidak segera kepala di bawah, memanjang, itu karena ketuban terlalu banyak. Tapi yang dokter khawatir sebetulnya ya sering sekali yang ketubannya banyak itu karena ada something wrong ya, ada permasalahan, mungkin ada kelainan pada bayinya, mungkin ada kelainan dari dari proses kehamilannya ini. Jadi makanya dokter sering merujuk, ini kenapa ketubannya banyak sekali, jangan-jangan ada masalah. Gitu. Nah oleh karena itu tidak usah terlalu takut kalau ketubannya terlalu banyak, bawa ke dokter nanti biar dilakukan pemeriksaan biasanya USG secara teliti dengan 4 dimensi dan seterusnya untuk mengetahui ada nggak kelainan pada bayinya. Gitu. Gitu. Oke, kita lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya yaitu dari Cah_Endel99. Mau tanya dong dok, kalau HPHT tanggal 25 November kira-kira HPL-nya kapan ya? Soalnya sudah USG 2 kali sama periksa ke bidan juga, tapi HPL-nya beda-beda terus. Ya tadi ya, jadi
HPL itu paling bagus dikonfirmasi begitu telat seminggu atau telat 2 minggu. Kalau setelah jauh lebih dari itu sering banyak salahnya, banyak perbedaannya. Tapi kalau tadi contoh ya, contoh 25 November, 25 bulan 12. Jadi dokter itu ada rumusnya itu bulan 11. Ada rumusnya itu tanggal ditambah 7. Ya, kalau tanggalnya 25 bulan 11 ditambah 7 jadinya berapa? Ayo, genre harus pinter nih. Tanggal 2 Desember. Tanggal 2 Desember. Jadi kalau tanggal 25 November ditambah 7 jatuhnya tanggal 2 Desember. Terus bulannya Desember dikurangi 3. Jadi kalau Desember itu 12 dikurangi 3 berapa? Di November. 9, ya 12 dikurangi 3. Oh, sorry, ya. Ya, berarti 9 ya. 9. Jadi September ya. Jadi akan melahirkan HPL-nya tanggal 2, bulannya bulan September. Nah, itu HPL-nya secara teori. Nah, tetapi tolong USG-nya untuk konfirmasi itu tetapi bukan USG yang hamil 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Pasti salah, ya? pasti ngaco. Ya, jadi maka yang dipercaya adalah USG yang pertama kali, yang pada bulan pertama kedua. Dan tadi kalau HPL-nya, kalau HPM Anda itu 25 November, maka insya Allah HPL-nya tanggal 2 bulannya bulan September. Ya. Tahun berikutnya tentunya, tahun berikutnya. Ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari JZ Chess Mom. Ini berkaitan juga nih sama tadi terberak-berak dan terkencing-kencing ya. Cuman dia nanya nih, katanya muncul pertanyaan nih dok, sebenarnya tuh selama 9 bulan bayi itu dalam perut BAB dan BAK nggak sih? Kalau BAB enggak ya, jadi kalau bayi itu tidak BAB ya. Tapi kalau stres dia akan BAB gitu ya. Jadi bayi harusnya tidak BAB di dalam ya, karena berbahaya. Tapi kalau dia kencing ya, dia kencing mengeluarkan air itu, kemudian dia minum air ketuban itu masuk ke bayi itu biasa minum itu. Tapi kencing juga, tetapi BAB tidak. Jadi kalau BAB itu tanda stres. Ya, jadi maka hati-hati kalau ketubannya keruh karena ada fesesnya berarti bayinya stres. Ya. Oke, wah luar biasa nih. Kalau saya lihat sahabat-sahabat muda, kemudian juga orang-orang yang hamil ini harus tahu ya. Tandanya stres tuh gimana sih? Kalau bayi stres tuh kan, kalau yang stres bapaknya atau ibunya kan tahu ya. Tapi kalau bayinya stres gimana? Sebetulnya tandanya tidak terlalu sulit dikenali. Kalau Anda hamil, Anda itu pasti familiar dengan bayinya itu. Sehingga gerakan bayinya itu aktif gitu. Jadi kalau ini Sarah ini belum pernah hamil sih, jadi aku enggak bisa nerangkan sama dia ini. Jadi saya mau seks lagi. Pengen. Tunggu jodoh. Jadi kalau bayi itu aktif, gerak del gitu ya, menendang sana nendang sini, berarti itu sehat. Dan cirinya bayi yang sehat itu, kalau Anda khawatir nih gerakannya tuh kok meragukan ya, aktif enggak ini aktif enggak ya, itu caranya gampang. Anda sedia kertas, ya, kemudian kertas itu dikasih tanda dari pagi jam 7 pagi sampai jam 7 malam, terus Anda kasih garis itu, terus nanti Anda setiap gerak Anda centang. Ya, misalnya jam 7 gerak centang, jam 8 gerak centang lagi, jam 9 gerak dicentang lagi di kertas Anda itu. Nanti dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu gerakannya berapa? Kalau gerakannya lebih dari 10 kali berarti sehat ya. Tapi kalau gerakannya hanya 6 kali, kurang dari 10 kali, wow, itu bahaya, itu berbahaya itu. Gerakan yang bagus multiple-nya lebih banyak daripada single. Gerakan multiple itu apa? Gerunjal gitu ya. Ya tidak ada suaranya gitu sih, tapi terasa lah, nendangnya itu berkali-kali gitu loh. Iya, kadang-kadang bapaknya yang di sampingnya saya terasa udul itu ketendang bayinya itu. Nah, ini multiple-nya lebih banyak dibandingkan yang single. Kalau single itu apa? Del gitu aja. Ya sekali deng gitu. Nah, mestinya kalau 10 kali tadi idealnya nih ya, 6 kali multiple, 4 kalinya single gitu ya. Itu perbandingannya seperti itulah. Ini saya kira penting sekali karena tadi banyak sekali yang tanya tentang fetal well-being sebetulnya, itu bagaimana kondisi fetus atau janin di dalam perut ya. Baik. Stres itu berarti diem aja. Ya, betul. Jadi kalau stres, kalau bayi stres cenderung diem, tidak bergerak.
wah ini hati-hati nih, be careful nih. Kalau misalkan sehari kok gerakannya cuma 6 kali, aduh ini bayi stres nih. Mungkin ketubannya habis, mungkin bayinya kelaparan. Ada loh yang ibu-ibu yang puasa, tidak sahur, hamil, puasa, jadi intake-nya sedikit ya. Jadi akhirnya dia kekurangan gula itu, kekurangan asupan gula. Bayinya lemas itu, jadi nggak gerak. Jadi ibu-ibu yang hobinya puasa, suka puasa, sering puasa, di bulan puasa hamil juga harus diperhatikan gerakannya tadi. Ya kalau di bawah puasa gerakannya terus berkurang ya mungkin lebih baik tidak puasa dulu. Ya. Oke, kita lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya ya. Ini tentang melahirkan atau sebelum atau sudah waktunya itu sama-sama bahaya. Ini yang kemarin juga dibahas nih sama dokter nih. Nah, satu pertanyaan dari Sagittarius, namanya zodiak banget ya. Nah, dia bertanya nih, Dok, kalau di usia kehamilan yang udah 38 minggu, tapi cuman ngerasain kontraksi palsu melulu, bisa nggak sih dilahirkan dengan cara induksi? Loh, ini usia baru 38 minggu nih. Ya, jadi tadi kan saya bilang Sarah, kan melahirkan itu HPL itu 40 minggu. Ya, berarti 38 minggu itu masih kurang 2 minggu. Ya, hati-hati. Tapi orang umum sering berpikirnya begini, 38 minggu dibagi 4. Ya, 4 berarti sama dengan 9. Berarti ini adalah 9 bulan. Jadi pengertian umum itu 38 minggu itu sama dengan 9 bulan. Karena 38 dia bagi 4 itu loh. Ini yang salah ya. Ini yang salah. Kenapa? 1 bulan tidak 4 minggu. 1 bulan itu ada yang 4 minggu itu kalau harinya 28 hari. Kalau harinya 31 hari kan lebih dari 4 minggu. Sehingga ya orang hamil itu 40 minggu itu clear, bukan 9 bulan. Ya, orang hamil itu bukan pakai bulan hitungannya, tapi pakai minggu. Karena orang hamil itu 280 hari. Sehingga kalau 38 minggu ya memang harusnya palsu dulu dong. Kalau 38 minggu, nanti yang aslinya datangnya 40 minggu gitu loh. Iya, begitu. Nggak usah panik. Ya nggak usah panik. 38 minggu kontraksi ya oke, bagus. Malah kita berdoa mudah-mudahan ada kontraksi, Karena kalau ada kontraksi, sekali kontraksi kan terdorong ini ya. Jadi kalau ini kepala masih di atas ini, begitu kontraksi terdorong. Kontraksi palsu, kontraksi lagi terdorong lagi. Kontraksi lagi terdorong lagi. Maka Allah itu membuat kita itu sudah hukum keesaan Allah itu luar biasa. Begitu hamilnya sudah mendekati hamil 9 bulan sering kontraksi. Tujuannya apa? Bayinya kedorong. Nah, makanya kalau sudah hamil 36 minggu kok enggak pernah kontraksi ya malah nggak bagus dong. Ya harus kontraksi tapi kontraksinya palsu. Bukan kontraksi palsu itu apa maksudnya ya? Maksudnya itu kontraksi palsu itu tidak kontraksi yang menghasilkan pembukaan. Jadi kontraksinya tidak terus menerus. Jadi kontraksi nanti terus hilang 1 jam 2 jam baru kontraksi lagi. Tapi kalau kontraksi yang asli tiap 10 menit, habis itu 7 menit sekali, habis itu 5 menit sekali, habis itu 2 menit sekali, habis itu ketuban pecah, habis itu lahir. Gitu. Itu beda yang asli sama yang palsu. Ya. Oke, baiklah. Semoga terjawab ya Sagittarius. Kita lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya. Ini masalah kalau udah lahir nih. Habis melahirkan, kondisi ibu-ibu pasca melahirkan, baby blues. Nah, ini saya tertarik nih karena teman saya juga banyak yang baby blues, parah baby blues ya. Tapi saya mau ke pertanyaan dari zodiak lagi nih, namanya Gemini. Namanya suka banget pakai zodiak ya. Katanya gini, Dok, kalau aku ya, anakku udah 11 bulan. Tapi aku tuh nggak pernah rela kalau misalnya anakku digendong sama mertua. Waduh, terus itu baby blues atau bukan ya Dok katanya? Cepat-cepat diambil, takut banget dikasih makanan sembarangan sama mertuanya. Ini kayaknya emang tidak harmonis kayaknya. Iya. Kalau selek mantu dan mertua selek tuh, gimana itu? Gara-gara cucu. Iya. Kalau itu agak parno ya. Jadi gini ya, baby blues atau ya dia stres atau depresi kadang-kadang setelah melahirkan itu ya. Ini kan terjadinya itu hari ketiga sampai hari ke-10 setelah melahirkan itu. Jadi kalau sudah 1 tahun atau apa ya jelas bukan karena gangguan jiwa.
Oh, ini kalau itu Emang ada selek tuh ya. bukan, tidak ada alasan baby blues ya. Itu memang sudah ada masalah sebelumnya itu. Dibawa-bawa ya, bayi jadi alasan. Nanti sudah 1 tahun, aku masih baby blues itu. Wah itu. Jadi sekali lagi baby blues ini terjadinya hanya rata-rata antara hari ke-3 sampai hari ke-10. Dia cemas, galau, bisa nangis sendiri, bisa stres betul, kadang-kadang menjadi gejala seperti ODGJ jadinya, gangguan jiwa yang berat, itu bisa ya ngomong sendiri dan seterusnya. Ini kan memang perempuan terjadi seperti itu. Nah, kalau tadi sudah 1 tahun saya kira jelas bukan ya, jelas bukan. Dan ya itu masalah lain lah, itu pasti masalah. Mohon diperbaiki hubungan mertua ya, Gemini. Oke, kita lanjut lagi ya dok ke pertanyaan dari Nanda Anggraini. Ini pertanyaannya soal hipertensi nih dok. Jadi setelah melahirkan anak kedua, dia jadi hipertensi. Padahal dulu selalu normal melahirkannya secara selama 2 kali melahirkan, selalu normal. Tapi setelah itu malah hipertensi. Ya, jadi perempuan kalau hamil itu ada suatu ancaman penyakit ya, atau kondisi patologis lah, kondisi yang tidak normal, di mana ditandai dengan apa? Kakinya bengkak, kemudian tensinya tinggi. Iya. Kalau tensi tinggi, kaki bengkak, kemudian diperiksa kencingnya, biasanya dokter periksa kencingnya itu ada protein urin yang dicek itu. Kalau ternyata protein urinnya juga positif, kakinya bengkak, kemudian tensinya tinggi, maka dokter sering mengkhawatirkan ini adalah tanda preeklamsia. Ya, preeklamsia itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu eklamsia itu halilintar. Jadi datangnya itu tiba-tiba. Jadi seperti halilintar. Kemarin tensinya normal-normal saja, begitu hamil berapa bulan, 7 bulan, 8 bulan, tiba-tiba tensinya naik, kakinya bengkak, tiba-tiba. Itu sudah lumrah ya, sudah jamak, sudah umum bahwa ada penyakit seperti itu. Kalau tadi ibu hamil pertama bagus, kedua bagus, saya kira faktor usia sangat berpengaruh. Ini kan hamil ketiga berarti kan, makanya hamilnya 2 kali saja ya. Jadi tambah usia, tambah berisiko terjadinya preeklamsia atau dengan tensi yang tinggi. Nah, oleh karena itu saya kira ini masalah seperti itu, sehingga kadang-kadang dokter men-taking over. Ini treatmentnya adalah bayinya harus segera dilahirkan. Kalau bayinya udah cukup bulan, kadang-kadang dilahirkan, ya, kemudian dipacu atau dioperasi, begitu. Oke, lanjut lagi nih masih sama soal pasca melahirkan, datang dari Nats dok. Jadi Nats bertanya, bagaimana dok cara menangani klien yang postpartum blues? Ya, ini menarik ini ya. Jadi perempuan itu ya, ini para keluarga, ini para suami juga harus mendapatkan perhatian yang serius pada saat menjelang melahirkan, kemudian juga saat melahirkan. Itu stres pada perempuan itu bisa memacu terjadinya baby blues ya. Ada perempuan yang mau melahirkan itu sudah galau, suami nggak pernah pulang gitu, kemudian padahal seminggu sebelum melahirkan sudah sering kontraksi. Kadang-kadang kontraksi dibawa ke dokter, ternyata dokter cek belum ada pembukaan, pulang lagi. Sementara suami masih kerja, masih di mana itu dia stresnya itu untuk dirinya, akhirnya ditanggung dirinya aja. Kan betapa galonya, perutnya sakit, sering pegel, tapi ini masih his palsu, tapi dia cemas. Ada loh perempuan yang pencemas ya, jadi mudah cemas ya itu. Jadi ambang stresnya itu sedikit-sedikit mudah stres itu. Nah, ini para suami harus memperhatikan dengan baik. Ya, suami sayang istri itu penting. Maka sekarang protokolnya kalau melahirkan itu didampingi suami ya. Jadi didampingi suami, bahkan suami diminta mangku di belakangnya pada saat ngejan. Ini supaya istri betul-betul merasa terlindungi ya. Ya nyaman lah suami istri nyaman. Nah, setelah bayi lahir itu ingat hari ke-3 sampai hari ke-10 ini galau. Istri itu galau. Sehingga tolonglah emosinya tinggi, sensitif sekali. Bisa dibayangkan loh, hormon yang ada di dalam tubuh itu terjadi perubahan yang sangat besar. Plasenta itu menghasilkan hormon yang besar jumlahnya, begitu plasenta lahir withdrawal, seperti putus hormon itu. Nah, ini orang yang menstruasi saja begitu menjelang menstruasi itu bersungut-sungut, marah itu. Begitu hormonnya berubah itu, kemudian menstruasi, kemudian akhirnya setelah menstruasi itu yang naik hormon estrogennya
terus akhirnya senyum-senyum gitu. Itu adalah saya. Ini estrogennya banyak. Senyum terus itu. Lagi banyak dong. Overload estrogen. Ya. Jadi itu bisa dibayangkan withdrawal hormone itu membuat perempuan itu tergoncang itu. Begitu tergoncang mulai hari ketiga sampai ke-10 ini galau juga. Jadi akhirnya mudah cemas itu. Ingat kalau pagi hari sedih tanpa sebab itu namanya ansietas cemas ya. Jadi hati-hati ketika istrinya kok bengong ya. Kayaknya ya sehat-sehat saja, lukanya sembuh, makannya bayinya juga tenang, toh istrinya bengong, matanya kosong gitu ya. Nah, sekali lagi untuk mengurangi stres tadi harus disupport oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu ya. Oke dok, kita sudah tadi melihat pertanyaan netizen ya mengenai pasca kehamilan. Nah sekarang ada juga yang bertanya mengenai kontraksi saat hamil. Walaupun tadi sudah sedikit dibahas, kita akan lihat kembali pertanyaan dari para netizen yang datang di media sosial BKKBN Official. Ini yang pertama datang dari Ayah, dan kayaknya semua ibu hamil juga ngerasain ini nih dok. Kayak kepala pusing dok, kaki pegel, perut nyeri, kenceng banget di usia 38 minggu. Aman gak sih sebenarnya? Ya begini ya, kalau kepala pusing itu orang hamil tuh tadi ada overload hormon, ya overload diproduksi oleh plasenta yang pengaruhnya di dalam tubuh itu banyak, termasuk cairan tubuhnya meningkat itu, sehingga hal itu membuat kadang-kadang juga terasa kepala pusing misalnya gitu. Nah kalau pinggangnya pegel, perut sering kenceng itu malah kita tunggu-tunggu itu. Jadi kalau hamil sudah di atas 8 bulan tentu harapannya sering kenceng, ya pinggang pegel itu biasa. Jadi keluhan-keluhan yang tadi Sarah sampaikan itu keluhan biasa untuk orang hamil. Jadi tidak harus setiap keluhan orang hamil diobati. Wow, nanti obatnya segudang. Orang hamil sakit kepala, kasih obat sakit kepala. Sakit pinggang, kasih obat sakit pinggang. Perut besar, kasih obat langsing. Celaka dong. Itu obat. Jadi jangan tidak perlu diobati dan itu bagian dari kehamilan. Ya. Oke, baik. Terima kasih dok. Kita lanjut kembali ke pertanyaan dari Dia. Katanya gini dok, kalau pinggang sebelah kiri sakit, itu sebenarnya bahaya atau tidak? Sebelah kiri. Prinsip orang hamil, pinggangnya sakit tidak berbahaya. Itu intinya itu, karena pinggang sakit itu menunjukkan rahim yang mesti ada kontraksi, dan kalau kontraksi sekali lagi pada bulan-bulan akhir tadi hal yang wajar ya. Kenapa? Kadang-kadang sering protes gitu, kenapa dok yang kok kiri saja? Ya lumayan no, kalau kanan kiri kan tambah berat itu kan. Malah protes hanya kiri saja itu. Kan tidak mesti toh. Posisi bayi ini kan tidak mesti punggungnya di kanan atau punggungnya di kiri, jadi kan tidak mesti menimbulkan sakit kanan kiri gitu kan. Gitu. Jadi saya kira itu keluhan biasa untuk orang hamil. Ya. Baik, dan ini lanjut, ini dari anonim, gak ada namanya nih, tapi pertanyaannya cukup menarik. Kata gini, maaf dokter, kalau dari week 16 saya mengalami kontraksi terus seperti mau melahirkan dan disertai dengan plasenta previa, itu gimana ya? Ya. Ini maksudnya 16 minggu, ya hamil 16 minggu itu baru 4 bulan kurang lebih. Tapi tidak kita ngitung kehamilan tidak pakai bulan, sekali lagi pakai minggu. Hamil 16 minggu tidak boleh divonis plasenta di bawah, di atas, di kanan, di kiri. Karena apa? Belum waktunya untuk menentukan, memvonis. Nanti plasentanya setelah di atas 32 minggu lah baru oh ya ini memang menutupi jalan atau tidak. Gitu. Nah kemudian kalau merasakan kontraksi, saya kira biasanya ya kalau hamil-hamil muda ada kontraksi, kalau kontraksinya serius mengancam terjadi keguguran, ada flek, ada keluar darah. Kalau kontraksi disertai ada flek keluar darah sedikit, maka itu mengancam terjadinya keguguran. Tetapi kalau kontraksi terasa pegel, kadang-kadang bukan kontraksi loh, kadang-kadang hanya terasa pegel saja gitu. Nah makanya kalau saran saya dibawa ke dokter, apakah benar itu hamil baru 16 minggu ini apa betul kontraksi, karena perlu dicek betul apakah itu bukan hanya masalah reaksi kehamilan biasa, karena orang hamil kan rahimnya membesar, kemudian rahim yang membesar itu menekan di pinggang itu, kemudian akhirnya nyeri gitu ya, akhirnya merasa pegel itu. Jadi ini kan gini ya ceritanya, ini kalau rahim itu kecil di sini ya, kecil hanya setelur ayam lah. Begitu dia hamil dia nongol ke atas gitu, nongol ke atas. Nanti kalau sudah hamil 20 minggu dia baru bebas ke atas gini, ya. Sehingga sebelum hamil
16 minggu ke bawah itu masih menekan sekali gitu. Jadi ketika menekan sekali begini sering kencing karena menekan kandung kencing, kemudian juga pinggangnya pegel. Tadi begitu hamil 20 minggu itu rahim itu terbebas ke atas begini nih, terbebas ke atas ini sehingga akhirnya sudah nyaman, agak nyaman gitu. Jadi mungkin kalau dia tadi hamilnya baru 4 bulan ya karena rahimnya menekan kanan kiri, jadi tidak nyaman. Ya, belum tentu kontraksi gitu. Ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, ini dari Irmawati 99715. Dok, kalau kita udah telat haid 4 hari, terus dites pack positif, 3 hari ke depannya malah haid. Itu sebenarnya hamil atau enggak sih? Itu saya yakin hamil. Ya, saya yakin hamil karena kalau positif itu hampir pasti ada plasenta, ya, ada plasenta. Jadi ada plasenta berarti ada kehamilan, ya, kehamilan awal. Kemudian kehamilan awalnya terganggu, akhirnya lepas. Begitu lepas keluar dan keluarnya bisa bersih sendiri tanpa harus dikuret dan sebagainya karena telatnya baru 4 hari. Ya. Hamil tuh. Hamil. Alhamdulillah, selamat ya. Orang keluar lagi dia. Ya. Kan keluar lagi berarti kan nggak sukses ya. Kehamilannya nggak sukses, abortus itu. Oh, ya. Oke. Kecuali unwanted pregnancy sehingga Anda ucapin selamat. Iya. Tapi kalau nggak jadi kalau gitu. Kita lanjut lagi ya dok ke pertanyaan berikutnya. Ini terkait terjadinya kontraksi adalah tanda mau melahirkan di podcastnya Diagnosa. Nah ini datang dari Liana, katanya kalau hamil anak kedua keluar flek juga nggak sih dok? Ya semua orang mau melahirkan itu keluar flek, keluar flek, pasti lendir darah istilahnya, keluar lendir, darah campur lendir. Itu bedanya antara yang berbahaya sama tidak berbahaya. Kalau keluar darah ngucur itu berbahaya, tetapi kalau darah campur lendir biasa. Oke. Berikutnya dari Anasya Beme, kalau darahnya gumpalan kayak hati ayam itu bahaya nggak? Ya itu yang saya maksud. Jadi yang saya maksudkan bahaya itu. Jadi darah itu kalau keluar banyak pasti menggumpal, ya, karena dia menjendal menggumpal dan yang normal kalau mau melahirkan keluar darahnya tidak bergumpal, ya, tapi lendir campur kayak ingus itu. Jadi lendir campur darah tidak bergumpal-gumpal. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Aiyu Wandira. Kalau sering keluar lendir campur darah tapi nggak ada kontraksi gimana ya dok? Ya sebetulnya begini ya, jadi seminggu kurang lebih sebelum melahirkan, perempuan itu sudah ada perubahan status hormonnya yang mempengaruhi, kemudian mulut rahimnya itu lebih melunak, kemudian lebih kadang-kadang juga kemudian menipis. Lah perubahan ini bisa menghasilkan lendir dan darah. Jadi meskipun sedikit ya. Jadi bisa terjadi belum ada kontraksi, belum ada pembukaan artinya, tapi sudah ada lendir darah. Tapi biasa ya. Biasa, tidak masalah. Oke, ini datang pertanyaan dari ibu hamil yang baru hamil pertama nih, yaitu dari si gadis desa. Masih gadis ya. Ya enggak lah orang hamil. Oh iya ya. Tapi namanya belum diganti, aturan udah ngasih gadis nih, tapi nggak apa-apa deh, hak manusia. Oke. Si gadis desa nih bertanya nih dok, apa harus pakai pembalut ya di mepet-mepet HPL? Soalnya aku baru pertama kali hamil, jadi masih bingung. Gadis Masih gadis. Gadis ting tapi udah nggak gadis nih. Gadis tapi hamil. Ini yang tadi kita tanyain ya, bahaya. Itu sama dengan apa istilahnya jos ya, Bu ya. Janda usia sekolah. Waduh. Jus, bukan jos tapi jus. Sama dengan jus janda usia sekolah. Jus segar. Jus seger. Ya, jadi gini ya, masalah pemakaian pembalut itu kan subjektif saja lah, relatif saja lah. Jadi kalau orang hampir melahirkan seminggu sebelumnya kadang-kadang sudah keluar lendir, kadang-kadang belum ada darahnya, tapi lendirnya karena tadi mulut rahimnya sudah mulai teregang gitu. Nah kalau keluar lendir kan tidak nyaman, mungkin di pakaian dalamnya jadi basah itu. Ya lebih baik pakai pembalut lah, kalau itu kan ya lebih baik lah gitu. Karena sudah sering keluar lendir. Oke. Selanjutnya dari Pipi, emang gitu namanya ya, Pipi, jadi aku pakai nada. Dari Pipi, ke dokter atau bidan baiknya pas baru ngerasa kontraksi atau flek ya dok? Ya, kalau gini ya, hamil segera ke dokter, ke bidan, ke UGD. Satu, ada keluar cairan, ya.
meskipun tidak keluar darah, tidak keluar lendir, tapi keluar cairan, itu berbahaya. Karena itu kemungkinan air ketubannya sudah pecah atau rembes. Ya. Kedua, keluar lendir darah. Ya, meskipun belum ada kontraksi, kalau keluar lendir darah terus, keluar terus, itu ya segera ke dokter. Ketiga, kalau sudah ada kontraksi dan kontraksinya itu relatif rutin, 15 menit sekali muncul, 15 menit sekali muncul. Kontraksinya orang mau melahirkan kan perutnya kencang, singkat sekali, mungkin hanya 20 detik atau 10 detik bahkan, terus hilang lagi. Terus nanti selang 10 menit kontraksi lagi, lama-lama selang 7 menit kontraksi lagi, terus begitu makin lama makin dekat. Kalau sudah seperti itu, segera ke dokter. Oke, atau ke bidan ya, ke dokter, ke bidan atau ke UGD, mana yang Anda paling bisa menjangkau. Oke dok, ini pertanyaan terakhir nih ya dari saya untuk hari ini, tapi mungkin kedepannya saya kesini lagi nih. Nah, datang dari Fanny. Dok, gimana kalau usianya udah 40 minggu tapi nggak kontraksi juga? Apa penyebabnya ya? Ya, saya kira banyak ya orang yang tadi saya sudah jelaskan juga. Kepala bayi yang tidak masuk panggul membuat tidak ada rangsangan untuk kontraksi gitu. Jadi kadang-kadang kalau bayinya itu kepalanya belum masuk panggul, maka kemudian melahirkannya mundur karena tidak segera ada kontraksi. Nah, ini salah satu contoh saja itu bahwa mundur karena kepala tidak mendesak ke bawah. Nah, ini salah satu sebab. Maka sarannya kemudian tadi jalan-jalan. Nah, kalau sekali lagi nih saya mengulang ya, kalau seandainya sudah 40 minggu, sudah HPL, tetap belum lahir, tolonglah jangan diem. Gitu ya. Cek bagaimana plasentanya, bagaimana air ketubannya, ke dokter segera untuk kemudian diambil suatu keputusan apakah masih mau ditunggu atau segera dilahirkan. Ini saya kira penting sekali. Ya. Cek, jangan lupa ya. Oke, itu aja deh dok untuk hari ini. Ya. Besok kesini lagi boleh ya. Makasih banyak dok. Ya, luar biasa pemirsa, sahabat-sahabat muda dan keluarga muda ini hari ini luar biasa. Sarah ini genre pertanyaannya mewakili semua netizen yang ada, luar biasa. Dan saya Dr. Hasto dan Sarah mohon pamit undur diri pada episode diagnosis kali ini. Dan apabila masih ada pertanyaan jangan lupa bisa lewat di bawah ini ya, kolom komentar. Dan sampai ketemu di episode diagnosis berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Saya izin minum ya. Minum dulu. Oke.